Malam Sobat Budaya. Berjumpa lagi kita di dalam episode Menguak Kenangan di Bumi Majapahit, Kota Mojokerto. Saat ini saya sedang berada di Jalan Bayangkara, Mojokerto. Kita tahu nama Bayangkara ditabalkan kepada jalan ini untuk menghormati institusi kepolisian yang kantornya ada di ujung barat sana. Jalan Bayangkara membujur dari arah timur ke arah barat. Dapat kita bagi menjadi dua bagian. Jalan Bayangkara sebelah barat, yaitu dari pertigaan Jalan Sudirman di belakang sana ke arah barat, dan Jalan Bayangkara sebelah timur, yaitu dari pertigaan Jalan Sudirman menuju ke Jalan Gajah Mada di ujung sana. Sobat Budaya, 40 tahun yang lalu Jalan Bayangkara setidaknya 40 tahun yang lalu maksud saya, Jalan Bayangkara termasuk jalan yang kurang ramai atau jalan yang sepi. Toko-toko belum banyak berdiri. Karena hingga 40 tahun yang lalu tanah yang ada di sebelah kanan sini itu merupakan tanah yang lebih kurang dalam tanda kutip terlarang karena milik PT KAI. Tanah milik KAI ini hanya bisa digunakan oleh perusahaan kereta api saja, yaitu digunakan untuk perumahan atau pun kepentingan-kepentingan lain, bangunan-bangunan lain yang diperuntukkan bagi kegiatan PT Kereta Api Indonesia yang kala itu namanya PJKA. Akan tetapi pembangunan yang begitu pesat di Kota Mojokerto menyebabkan ada satu unsur permisif yang menyebabkan tanah-tanah tersebut akhirnya digunakan juga untuk berbagai kegiatan, digunakan untuk berbagai pembangunan, di antaranya yang kita lihat ada di sini. Sebelah sana terdapat bangunan Sanrio, satu supermarket yang cukup terkenal di Mojokerto. Sini yang semula adalah toko mainan anak-anak dan kemudian taman bermain anak-anak, kini digunakan sebagai supermarket. Selain itu kita juga melihat banyak bangunan-bangunan lain yang berdiri di sepanjang Jalan Bayangkara ini. Ini membuat suasana Kota Mojokerto pun semakin menggelegak ekonominya. Jalan Bayangkara sebelah timur, seperti Jalan Bayangkara sebelah barat juga, dilalui oleh sebatang anak sungai berangkal yang berupa parit besar. Sekarang parit tersebut sudah tidak kelihatan karena ditutupi lantai semen di sana sini, sehingga parit tersebut tidak terasa keberadaannya di sini. Jalan Bayangkara merupakan satu urat nadi lalu lintas yang cukup penting, dan pada zaman dahulu sebelum 40 tahun yang lalu, bahkan 50 dan 60 tahun yang lalu, Jalan Bayangkara adalah satu jalan yang sepi, di mana rumah-rumah yang berada di sisi utara jalan berhadapan dengan tanah-tanah kosong yang hampir tidak dimanfaatkan sama sekali. Rel kereta api bisa nampak dari sini karena jaraknya hanya sepelemparan batu dari jalan Bayangkara ini. Akan tetapi sebagaimana saya katakan tadi, kita lihat roda pembangunan menggeliat, berputar dengan cepat, membuat segala-galanya berubah. Alam sekeliling berubah dan Kota Mojokerto pun tak urung larut di dalam perubahan tadi. Kini kita dapat melihat tiada lagi pemandangan-pemandangan seperti dulu, di mana dari sini kita dapat melihat suatu tempat yang begitu lantang di seberang jalan rel kereta api, sekarang sudah penuh dengan bangunan-bangunan begini.
Itulah kemudian dapat kita katakan sebagai kenangan kita di masa lampau bahwa Jalan Bayangkara dahulu sepi, sekarang menjadi jalan yang sibuk, yang untuk menyeberang jalan pun terasa susah bagi para pejalan kaki. Sobat budaya, beralih kita ke Jalan Bayangkara Timur yang berada di ujung timur. Di sini kita melihat suasana lain berbeda dengan tadi ketika kita membicarakan Jalan Bayangkara bagian timur. Di ujung baratnya, di sana terdapat pertokoan, pada sisi selatan jalan, dan kemudian rumah-rumah penduduk yang cukup berada di sebelah utaranya. Di ujung timur Jalan Bayangkara sebelah timur ini kita bisa melihat adanya perkantoran yang begitu banyak. Kantor milik Kodim Mojokerto yang menunjang kelancaran pemerintahan Kota Mojokerto. Kita melihat sebelah sana ada Kementerian Agama, dan kemudian di sini gedungnya begitu mewah dan megah, yaitu gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Mojokerto. Dan di sini pun kita melihat ada Balai Konseling Anak dan Remaja Kota Mojokerto. Sementara di ujung sana kita bisa melihat adanya pom bensin SPBU yang dibangun pada tahun 1983. Merupakan pengganti dari SPBU lama yang ada di ujung utara Jalan Majapahit di sisi sebelah barat, dekat alun-alun. Demikian bagian timur Jalan Bayangkara sebelah timur ini. Sementara pada sisi utaranya kita masih melihat beberapa gedung tua yang didirikan pada tahun 1920-an, bahkan pada awal abad ke-20. Sayangnya gedung-gedung tersebut tinggal hanya sedikit, digantikan oleh gedung-gedung baru, rumah-rumah baru yang dimiliki oleh orang-orang tertentu yang cukup berada, sehingga pagarnya pun tertutup karena orangnya mungkin sibuk atau tidak berada di sana. Disinilah kita masih bisa melihat juga saluran air pecahan Sungai Berangkal sekarang masih tampak ke permukaan lagi, tidak tertutup semen, dan kita bisa melihat dahulu kala airnya jernih mengalir. Kini di musim kemarau airnya hanya tinggal sedikit dan hampir kering. Namun demikian kita masih bisa melihat bahwa Mojokerto masih tetap terasa keindahannya, walaupun kita bisa melihat adanya sungai-sungai semacam ini acap menjadi sesuatu yang acap merusak pemandangan oleh kegiatan orang-orang tertentu yang memanfaatkan air sungai. Sobat budaya, apabila di ujung barat sana terdapat kantor polisi, stasiun Mojokerto, dan kemudian beberapa rumah makan, termasuk yang diantaranya paling besar yaitu rumah makan Anda, rumah makan yang sangat terkenal di Mojokerto yang mulai didirikan tahun 1970-an. Maka di sebelah timur sini seolah-olah bukan Jalan Bayangkara karena dia mencirikan sesuatu yang berbeda, yaitu seperti yang saya katakan tadi, adanya perkantoran, adanya bengkel dan toko-toko juga sebelah kanan, dan kemudian diselingi beberapa bangunan lama. Kenang-kenangan akan Kota Mojokerto akan terlihat pada bangunan-bangunan lama tadi, bahwa sebenarnya lah Jalan Bayangkara ini pada awalnya jalan yang hanya satu sisi saja dihuni penduduk, yaitu sebelah sisi utara Kelurahan Jagalan, yang termasuk dalam Kelurahan Jagalan. Adapun sisi kanannya kosong karena milik PJKA. Nostalgia kita kembali bangkit apabila melihat gedung-gedung tua, rumah-rumah lama yang diantaranya masih berdiri walaupun tidak dirawat dengan baik. Sobat budaya, Jalan Bayangkara
senantiasa memiliki, membangkitkan kenangan-kenangan kita akan masa lampau Kota Mojokerto, di mana jalan ini merupakan satu jalan yang tadinya bukan jalan utama, kini jalan tersebut bermetamorfosa menjadi jalan yang ramai, yang lalu lintasnya demikian padat. Kini kita melihat Jalan Bayangkara sebagai jalan yang sangat penting di Kota Mojokerto. Sobat budaya, menyeberangi pertemuan Jalan Gajah Mada dan Jalan Pahlawan lurus ke arah barat dari Jalan Bayangkara, kita akan berjumpa dengan Jalan Benteng Pancasila. Nama ini cukup aneh sebetulnya, mengingat di mana-mana kita dapati di Mojokerto mengambil nama jalan untuk nama suatu institusi yang ada di jalan tersebut, atau menghormati jasa seorang pahlawan. Tapi khusus untuk nama Benteng Pancasila, itu adalah penamaan dari masyarakat pada awalnya, karena jalan ini sebenarnya tiada bernama sejak zaman dulu. Baru kemudian di muara jalan sebelah sana, di arah barat sana dulu, ada suatu bentuk bastion, suatu benteng, di mana bastion tersebut di atasnya dihiasi dengan gambar burung Garuda Pancasila. Maka kemudian dari sanalah muncul istilah Benteng Pancasila, yang kemudian akhirnya ditabalkan untuk nama jalan ini. Jalan ini berbentuk huruf L, membujur dari arah barat sana ke timur dan kemudian berbelok ke arah utara untuk berjumpa dengan Jalan Empu Nala yang ada di sebelah utara sana, di mana kita tahu Jalan Empu Nala adalah satu jalan yang membujur dari timur ke barat, sejajar dengan jalan di mana tempat saya berdiri. Jalan Benteng Pancasila baru mulai ramai pada sekitar 30 tahun yang lalu, atau bahkan 20 tahun yang lalu. Sebelumnya tempat ini merupakan satu jalan yang yang buntu. Walaupun kendaraan roda 4 masuk, tetapi jarang sekali terdapat kendaraan roda 4 datang ke sini karena tidak ada keperluannya. Di sini dulu, di sepanjang Jalan Benteng Pancasila, sebagiannya berdirilah rumah-rumah para pegawai PJKA atau PT KAI sekarang. Pendirian rumah-rumah tersebut sejajar dengan adanya rel kereta api yang masih berlanjut hingga di sini. Suasananya ketika itu sekitar 30 tahun yang lalu begitu sepi. Dan anak sungai Berangkal pun masih meneruskan alirannya ke daerah ini. Terkadang anak sungai tersebut atau saluran air tersebut melimpah di musim hujan airnya, sehingga menggenangi daerah-daerah rendah sebelah sana. Tiada sesuatu yang menarik jalan ini pada awalnya, di mana daerah-daerah rendah tersebut di sekitar rumah para pegawai kereta api hanya terdapat tumbuhan kangkung di mana-mana, yang sampai sekarang kangkungnya masih kita lihat ada beberapa bagian. Baru kemudian setelah Kota Mojokerto mempercantik diri, memperluas arealnya, Jalan Benteng Pancasila pun mulai diperhatikan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Berdirilah akhirnya bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan mewah. Di antaranya kita bisa melihat di sana ada bangunan Carrefour, supermarket raksasa tempat banyak warga Kota Mojokerto berbelanja. Dan kemudian sebuah hotel termewah di Kota Mojokerto, yaitu Hotel Ayola yang terdiri dari 120 kamar. Daerah ini kemudian menjadi ramai. Kemudian didirikan juga pasar di ujung sana, sebelah sana hotel, terdapat pasar hasil pindahan dari Kota Mojokerto sana, dari tengah kota sana, serta kemudian beberapa tempat hiburan.
Di kala malam hari di sini banyak terdapat para pedagang makanan bertebaran dari depan sana, depan pasar sana hingga ke sini. Dan di hari Minggu pun terdapat orang-orang berjualan untuk kebutuhan sarapan pagi dan sebagainya. Di hari Minggu jalan ini walaupun sekarang tampak begitu lengang, kendaraan hanya 1-2 yang lewat. Di hari Minggu pagi biasanya tempat ini digunakan orang untuk lari pagi dan berjalan-jalan menghabiskan pagi hari pray di hari Minggu sambil berbelanja barang-barang kebutuhan untuk beribadat dan sebagainya yang memang banyak dijual orang di kaki lima sini. Hingga kini jalan Benteng Pancasila masih tetap menyisakan kenangan akan keadaan di masa dulu. Ini ada tanah kosong seperti pada masa-masa yang lampau. Tanah ini pun belum juga dirawat, hanya ditumbuhi oleh tadi kangkung dan sebagainya. Ini kangkung melimpah ruah di sini, serta beberapa kantor di sini sudah berdiri, kantor pemerintah Kodia. Dan di sebelah sana pun rumah-rumah para pegawai kereta api sudah tidak menampakkan keasliannya lagi karena di bagian depan rumah sudah dimanfaatkan untuk toko-toko berjualan makanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti yang kita lihat di situ. Dari sini terus mengalir ke sana sampai kira-kira 300 meter di sana jalan Benteng Pancasila berbelok ke kiri atau ke utara, dan ada juga yang berbelok ke selatan masuk di bawah jembatan rel kereta api menuju desa yang ada di sebelah sana. Di balik itu semua, jalan Benteng Pancasila tetaplah jalan Benteng Pancasila seperti dulu. Cuma dia mencirikan sesuatu sentuhan modern, yaitu jalan ini sudah dibagi menjadi 2 oleh jalur hijau untuk kendaraan yang ke arah timur maupun ke arah barat. Di balik itu semua, jalan Benteng Pancasila tetap mencirikan kenangan dari masa sekitar 40 tahun yang lampau. Tanah-tanah kosong di sekitar sini menyatakan sejelasnya bahwa bangunan-bangunan yang ada di sini semuanya adalah bangunan-bangunan yang belum lama dibangun. Pada zaman Belanda dahulu, tempat ini hampir tak tersentuh sama sekali karena tidak termasuk hitungan untuk disentuh. Karena pertama tanahnya begitu rendah, tenggelam, daerah ini tenggelam oleh air di musim penghujan, sehingga kemudian tak banyak orang di zaman dahulu tertarik untuk membangun rumah di sini. Kalau kita lihat memang hingga sekarang di sepanjang jalan ini hampir tidak ada rumah penduduk kecuali rumah para pegawai kereta api. Dan kenyataan semacam itu masih terlihat kira-kira 30 tahun sampai 40 tahun yang lalu. Bahkan hingga kini pun kita masih melihat rumah-rumah penduduk hampir tidak ada di sini kecuali bangunan-bangunan darurat tempat orang berjualan. Jalan Benteng Pancasila tetap membangkitkan kenangan akan masa lampau Kota Mojokerto. Salam Sobat Budaya, berjumpa lagi kita pada episode berikutnya dalam mengulik kenangan di Kota Mojokerto, Bumi Majapahit.